Happy New Year, haleluya, puji Tuhan, amazing, berkat Tuhan luar biasa. Bisa memasuki tahun 2021 itu semua karena anugerah dan keajaiban Tuhan. Mungkin ada saudara yang melihat saya melalui program ini, program di Inraldo Unras Channel. Mungkin saudara melihat ini, waduh Pak Pendeta, tahun yang lalu, tahun yang menyenangkan dalam hidup saya. Puji Tuhan, iya kan? Tapi tetap memandang Tuhan, iya kan? Lalu mungkin sebagian dari saudara berkata, tahun yang lalu Pak Pendeta, tahun yang pokoknya menyedihkan lah buat saya, usaha saya gagal, rumah tangga saya banyak badai cobaan. Maka saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan mengingatkan, itu kan sudah lewat, iya toh. Sekarang tahunnya tahun baru, ya kan? Artinya kita harus memulai dengan segala sesuatu, tekad yang baru, harapan yang baru, ya kan? Tapi kalau saudara bilang, tapi saya masih ada sama Pak, persoalan masih sama. Is okay, persoalan bisa sama, tapi kan tekadnya bisa berubah, ya kan? Tekad yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Sehingga di tahun yang baru ini, kita percaya bahwa tahun yang menjadi tahun yang membanggakan kehidupan kita, menyenangkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya secara pribadi bersama dengan istri saya, Olivia Caroline, dan juga anak-anak saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang menyaksikan program ini. Dan saya berterima kasih buat saudara semua yang sudah setia mengikuti program kami, baik itu program SPBT, yaitu program Setiap Pagi Bersama Tuhan, maupun juga program ibadah minggu yang setiap minggunya saudara dengar. Dan juga di Natal kemarin saudara sudah bergabung bersama dengan program kami di Inraldo Unras Channel. Dan juga tahun baru ini saya mengucapkan terima kasih, dan juga saudara yang sudah setia sebagai men-subscribe kami, men-share firman Tuhan ini. Saya berterima kasih, kiranya Tuhanlah yang memberkati saudara. Dan di tahun yang baru ini saya hanya bisa berdoa, tahun ini menjadi tahun yang membanggakan dalam kehidupan saudara, dan tahun ini menjadi tahun yang indah dalam kehidupan saudara. Hanya itu yang saya bisa lakukan dan doakan untuk saudara. Dan saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, ya kan? Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara pribadi juga saya menyampaikan bahwa kami dari GSKI Gracia maupun dari Faith and Hope Ministry, Tuhan taruh di hati kami bahwa tahun ini khusus mungkin buat kami, atau mungkin juga bisa buat saudara, tetapi yang Tuhan taruh di hati kami bahwa tahun ini menjadi tahun pemurnian, di mana Tuhan ingin kita lebih melekat kepada Tuhan, ingin kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat tahun pemurnian ini kita makin bisa membedakan, makin kita bisa mengenal kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa, kita menyambut firman Tuhan, dan kita buka hati kita, minta hikmat Tuhan agar kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di hari yang baru, di tahun yang baru, mengawali semua dengan hal yang baru bersama dengan Tuhan, dan khususnya harapan yang baru, tekad yang baru. Dan kami juga bersyukur bahwa di pagi ini kami bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan di siang, di sore, di malam melalui program ini yang ditayangkan dari pagi, siang, sore, malam. Kami bersyukur Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu lewat firman Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berban-ban diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang terikat terbelenggu lepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa lewat firman Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran. Orang yang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Dan kiranya di tahun yang baru ini kami meninggalkan segala dosa pelanggaran kami yang lama, dan kami hidup dalam kekudusan yang baru bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mengawali dan memulai kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan. Mengawali dan memulai kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan. Dan secara pribadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan
Tuhan menaruh di hati saya bahwa tahun ini adalah tahun pemurnian, tahun di mana masa-masa kita ditampi oleh Tuhan agar kita lebih dekat, melekat dengan Tuhan. Karena itu orang-orang percaya tetap kuat, tetap semangat, jangan putus asa, karena ada hal-hal yang indah, gift Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang setia bersama dengan Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca satu ayat firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-35. Daniel pasal 11 ayat 35. Demikian Alkitab berkata, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudara dan saya, saat ini kita sedang berada pada fase itu, pada masa itu, yaitu masa masuk di mana kita pada fase masa akhir zaman. Nah, walaupun kita belum sampai kepada situ, tapi kita menuju kepada hal itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita sampai kepada hal itu, maka akan ada yang namanya pemurnian, yang akan ada namanya penampian. Jadi di sini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan semakin mengalami hal-hal yang lebih indah. Mungkin ketika kita baca ayat ini seperti halnya menakutkan. Waduh, berarti nanti ada masalah besar ya Pak Pendeta. Waduh, berarti nanti ada persoalan yang besar ya. Ada aniaya yang besar ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di satu sisi ketika kita melihat dari hal itu menakutkan, tetapi di sisi lain, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ada sesuatu yang indah. Indah di mana ada pertolongan Tuhan, ya kan? Ada pembelaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan yang luar biasa, ya kan? Ada perlindungan Tuhan yang dahsyat. Sehingga akhirnya apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita melihat ini sebagai sebuah frame, rangkaian, sebagai spot yang indah bersama dengan Tuhan. Karena di tahun ini kita mengawali bersama dengan Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Badai boleh ada, masalah boleh ada, berita-berita yang menakutkan mungkin bisa kita dengar, tapi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam penyertaan tangan Tuhan, iya kan? Sehingga fokus kita adalah memperbarui hati, pikiran, tubuh jiwa kita untuk kita melekat, dekat, lekat dengan Allah. Iya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin tahun-tahun yang kemarin atau tahun yang lalu itu membawa kepada kita hal-hal yang ekstrim, tetapi hal yang ekstrim membawa kita kepada realitas kehidupan itu. Jadi kita akhirnya lebih sadar, lebih mengetahui bahwa hal ini harus kita hadapi, hal ini harus kita jalani. Ya kan, tentunya di tahun ini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bukannya mau menakut-nakuti saudara bahwa tahun ini menjadi tahun yang lebih buruk, tahun ini menjadi tahun yang lebih bahaya, tahun ini menjadi tahun yang lebih kacau, tahun ini menjadi tahun yang lebih mendatangkan ketakutan. Tetapi izinkan saya bilang, tahun ini bisa menjadi hal seperti itu kalau kita hidup tidak melekat dengan Tuhan, kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, tahun ini akan menjadi tahun kebahagiaan, tahun ini menjadi tahun damai, tahun ini menjadi tahun sukacita, tahun ini menjadi tahun hal yang membanggakan, tahun ini menjadi tahun bahkan tahun mujizat buat kita jika kita melekat dengan Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar dalam memasuki, mengawali hari ini untuk bersama dengan Tuhan, mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Saya belajar yang pertama bahwa kita harus dekat, intim dengan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan membuat kita peka akan suara Tuhan, membuat kita sadar bahwa kita ini nggak ada artinya, kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, membuat kita akhirnya mengerti bahwa tantangan yang begitu besar, badai yang begitu besar yang Tuhan izinkan kita hadapi itu akan mudah kita lalui, dan akhirnya apa? Kita masuk dalam pemurnian itu dan kita masuk dalam orang-orang pilihannya Tuhan.
saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita menjadi orang percaya bukan menjadi orang percaya yang mudah menangis. Kita menjadi orang percaya bukan menjadi orang percaya yang mudah putus asa. Kita menjadi orang percaya bukan menjadi orang mudah mundur dengan masalah rumah, masalah dana, masalah uang, masalah ekonomi, masalah suami, masalah istri, masalah rumah tangga, masalah dalam pelayanan. Akhirnya membuat kita kecewa, membuat kita tawar hati, membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, membuat kita akhirnya putus asa, membuat akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Come on, kita bukan orang-orang percaya seperti itu. Badai boleh ada, masalah boleh terjadi dalam rumah tangga kita, masalah boleh terjadi dalam ekonomi kita, masalah boleh terjadi dalam bisnis kita, masalah boleh terjadi dalam pelayanan kita, tetapi kita tetap melangkah maju, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, dan kita tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau yang sedang berusaha, tetaplah berusaha. Engkau yang sedang berdoa, tetaplah berdoa. Engkau yang sedang menantikan mujizat, tetaplah nantikan mujizatmu. Engkau yang sedang membangun karir, tetaplah bangun karir. Tapi dengar baik, engkau harus tetap berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Baca firman Tuhan, itu yang akan menguatkanmu, itu yang akan memampukanmu, itu yang akan membuat engkau hilang kekhawatiran, engkau akan membuang segala ketakutan yang bisa menghantuimu sepanjang tahun ini. Tetapi tahun ini akan menjadi tahun pemurnian buat kita, karena kita akan melihat begitu dahsyatan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya percaya, yang saya pelajari dari hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang kedua adalah, saudara, bukan hanya kita memiliki keintiman dengan Tuhan, bukan hanya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, tetapi juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengubah pola perilaku kita. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ubahlah hidup saya. Tuhan, bawalah hidup saya kepada kehendak rencana Tuhan. Kita mulai bersiap-siap, saudara. Kita mulai berkemas-kemas. Dalam artian bersiap-siap, berkemas-kemas di sini, kita mulai memperbaiki diri kita, ya kan? Kita memperbaiki pola pikir kita yang keliru, cara pandang kita yang keliru, mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan? Kita mulai memperbaiki diri kita, ya kan? Emosi kita, ya kan? Kesabaran kita mulai koreksi gitu, dan kita mulai hidup berdamai dengan orang-orang yang sekitar kita, dan kita mulai melakukan hal-hal yang baik, menolong mereka, membantu mereka sebisa yang Tuhan taruh. Ingat saudara, kita jangan menjadi orang yang pelit, kita jangan menjadi orang yang kikir, karena saya percaya orang pelit dan kikir itu menurut saya tidak ada di sorga. Tetapi saya percaya di sorga itu adalah orang yang murah hati, orang yang penuh belas kasihan, orang yang penuh dengan kebaikannya Tuhan. Karena itu, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua yang saya ingatkan kepada saudara, bukan hanya kita membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan, tetapi kita juga membawa hidup kita kepada perubahan pola pikir dan hati kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, dalam pesan dalam tahun baru ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa hari ke depan bukan menjadi hari yang mudah, tetapi hari yang ke depan bisa menjadi hari yang mudah engkau lalui jika engkau selalu memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Ingat, apapun yang terjadi hari depan, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Dan saya percaya bahwa di tahun yang baru ini, Tuhan sedang memurnikan usaha kita, memurnikan rumah tangga kita, memurnikan visi misi kita, memurnikan keinginan kita, memurnikan tujuan kita, bahkan memurnikan gaya hidup kita dalam mengikut Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buka hati kita, biarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan sepanjang tahun ini, dan biarkan Roh Tuhan yang membawa kita kepada keintiman, kelekatan, kedekatan, dan perubahan dalam pola berpikir kita, hingga pada akhirnya tahun ini menjadi tahun yang membanggakan kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, dan hamba syariku sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun di mana kami diingatkan Tuhan
bahwa ini masuk dalam pemurnian, ini masuk dalam penampilan. Kami harus dekat, lekat, intim dengan Tuhan. Kami harus mengubah pola pikir, gaya hidup kami yang keliru, yang salah di hadapan Tuhan dalam mengikut Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Karena itu bawa kami kepada rancangan Tuhan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa buat setiap mereka menyaksikan program ini, buat mereka yang sedang ada pergumulan, masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, karir. Hamba doa kiranya di tahun ini menjadi tahun terobosan mereka, jadi tahun perubahan mereka, tahun mujizat mereka, tahun di mana mereka melihat keajaiban, dan tahun yang membanggakan kehidupan mereka. Doa hamba harapan baru Tuhan berikan buat mereka, sehingga tahun ini menjadi tahun yang penuh antusias dalam kehidupan mereka, sehingga masuk dalam tahun kemurnian, tahun penampilan ini Tuhan, mereka tetap melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. Berdoa buat bangsa, kota, negara. Tuhan jaga, Tuhan kawal, Tuhan berkati mereka, sehingga aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Hamba Tuhan saling menopang, menguatkan satu sama lain, saling berdoa satu sama lain, sehingga tubuh Kristus nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga hamba berdoa buat setiap kepala-kepala daerah, kepala pemimpin-pemimpin yang tertinggi yang Tuhan percayakan dalam nama Yesus, diberi hikmat Tuhan luar biasa dalam memimpin kota, memimpin bangsa negara kami, sehingga roh takut akan Tuhan ada di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pada akhirnya, saudara ini kasih dalam Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, pandang Yesus, dan ingatlah, suami-suami kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar atasnya. Istri tunduklah kepada suamimu dan hormatilah dia. Hai orang tua, jangan bangkitkan sakit hati kepada anakmu, dan didiklah mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hai anak-anak, taatilah dan hormatilah orang tuamu, maka berkat itu akan kehidupanmu. Engkau yang sedang menyaksikan program bersama dengan pasanganmu, suami istri, pegang tangan mereka dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu, penyertaan pasukan mereka surga Allah menjaga menatang kau dimanapun kau berada. Darah Yesus menutup engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga sepanjang hari menjadi hari berkat, hari penuh sukacita. Dan tahun ini, tahun 2021, menjadi tahun yang membanggakan, tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan, pembelaan Tuhan, hadiah yang indah Tuhan berikan atas mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Selamat tahun baru kami ucapkan buat saudara semua, pemirsa yang setia menyaksikan Indra Lunas Channel, dan buat gereja GSKI Gracia, buat Faith and Hope Ministry, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GSKI Gracia, dan Ketua Sinode kami Bapak Pendeta Erastus Abdono bersama keluarga, kami mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.